Oke. Hmm. Oke, di video ini kita akan membahas tentang manajemen proyek TIK yang sangat penting dalam pengelolaan proyek berbasis teknologi informasi. Kita masuk ke slide yang pertama. Oke, di pembahasan pertama jadi adalah apa itu manajemen proyek TIK? Jadi manajemen proyek dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah penerapan metode, keterampilan, alat, dan teknik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proyek IT agar selesai sesuai target, waktu, biaya, dan kualitas yang diharapkan. Contohnya ketika sebuah perusahaan ingin membuat aplikasi mobile, mereka tidak bisa langsung memulai pengembangan tanpa perencanaan, bukan? Mereka butuh anggaran, menentukan tim, jadwal pengerjaan, dan memastikan aplikasi berjalan dengan baik sebelum diluncurkan. Inilah peran manajemen proyek dalam dunia IT. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu karakteristik proyek dan perbedaannya dari operasional. Namun sebelum memahami lebih lanjut, kita harus tahu bahwa proyek berbeda dengan pekerjaan operasional sehari-hari. Pertama, proyek bersifat unik, yaitu setiap proyek memiliki tujuan spesifik dan tidak berulang. Kemudian memiliki jangka waktu yang terbatas, memiliki awal dan akhir yang jelas. Ketiga adalah siklus hidupnya sendiri, dari inisiasi hingga penyelesaian. Sebagai contoh, pengembangan aplikasi Smart Library adalah sebuah proyek karena punya tujuan tertentu dan ada batas waktunya. Kemudian mengenai operasional. Operasional sendiri bersifat berulang atau dilakukan secara terus-menerus, tidak memiliki batasan waktu yang spesifik, dan fokus pada pemeliharaan dan efisiensi bisnis. Contohnya adalah helpdesk IT di sebuah perusahaan tertentu yang terus-menerus menangani masalah teknis dari karyawan setiap harinya. Kita masuk materi ketiga adalah jenis organisasi proyek. Dalam dunia bisnis dan IT, organisasi proyek bisa berbentuk berbeda, tergantung bagaimana proyek dikelola. Pertama ada fungsional. Fungsional sendiri adalah struktur yang berbasis divisi. Tim proyek tetap dalam departemen masing-masing. Contohnya adalah proyek AI. Dikembangkan hanya oleh tim AI tanpa melibatkan tim lainnya. Kemudian ada yang berupa matriks atau gabungan antara fungsional dan proyek. Tim dari berbagai divisi bisa berkontribusi. Misalnya proyek software melibatkan tim pengembangan, desain UI UX, dan juga tim marketing sekaligus. Ketiga dan sekaligus yang terakhir adalah proyek atau pro projectize. Struktur yang sepenuhnya berorientasi proyek. Semua orang dalam tim fokus hanya pada proyek tertentu. Biasanya digunakan dalam perusahaan startup dan software house yang mengembangkan produk baru. Selanjutnya adalah slide berikutnya adalah proses manajemen proyek. Dalam standar PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, ada 5 tahap utama dalam manajemen proyek. Pertama, inisiasi, yaitu menentukan tujuan proyek, kemudian stakeholder, dan juga ruang lingkup. Misalnya perusahaan yang ingin membangun sistem e-learning untuk sebuah sekolah. Kedua adalah perencanaan, membuat roadmap proyek, menetapkan anggaran, timeline, dan juga risiko yang mungkin terjadi. Ketiga adalah eksekusi, implementasi sesuai perencanaan. Misalnya developer mulai menulis kode, kemudian ada tim UI UX yang membuat desain, dan juga ada tim pengujian awal yang dilakukan. Keempat adalah monitoring dan controlling, yaitu memastikan proyek berjalan sesuai rencana, mengevaluasi proyek, dan mengatasi hambatan yang terjadi. Yang kelima adalah penutupan. Setelah proyek selesai, dilakukan dokumentasi, evaluasi, dan penyerahan hasil ke klien. Jadi proses ini bisa diterapkan oleh proyek kecil hingga proyek yang besar, seperti pengembangan sistem ERP di sebuah perusahaan besar. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sertifikasi yang bisa diambil.
Bagi mereka yang ingin meningkatkan keterampilan dan kredibilitas di bidang manajemen proyek, ada berbagai sertifikat yang berguna. Di antaranya yaitu adalah PMP, Project Management Professional, sertifikasi dari PMI, Project Management Institute, yang diakui secara global. Kemudian ada Prince2 atau Project in Controlled Environment, banyak digunakan di Eropa dan menekankan metodologi manajemen proyek yang terstruktur. Ketiga ada sertifikat yaitu CSM atau Certificate Scrum Master. Cocok bagi mereka yang ingin mengelola proyek menggunakan metode Agile atau Scrum. Yang keempat atau terakhir dari saran saya adalah ada di ITIL, yaitu Information Technology Infrastructure Library, khusus untuk manajemen layanan IT, berguna bagi mereka yang bekerja di bidang IT Service Management. Jadi mengambil salah satu sertifikat ini bisa meningkatkan peluang kerja yang tinggi dan kepercayaan dari klien atau perusahaan. Kita masuk ke materi selanjutnya dan juga yang terakhir adalah tools manajemen proyek. Untuk mengelola proyek dengan lebih efisien, kita bisa menggunakan berbagai tools populer, yaitu ada Trello, Asana, dan Monday.com. Ketiga tools ini digunakan untuk manajemen tugas berbagai Kanban, cocok untuk tim kecil hingga tim menengah gitu. Kemudian ada Microsoft Project dan juga Jira. Banyak digunakan dalam proyek IT yang kompleks, terutama dalam pengembangan software. Ketiga ada Slack dan Microsoft Teams. Tools ini dipergunakan untuk komunikasi tim dalam proyek jarak jauh atau hybrid. Terakhir yaitu tools Gantt chart dan Kanban board. Ini membentuk visualisasi progres proyek dengan lebih jelas. Jadi dengan menggunakan tools-tools yang tadi, yang tepat juga bisa membuat manajemen proyek lebih efisien dan terstruktur. Baik sebagai penutup dan juga kesimpulannya, jadi dalam dunia manajemen proyek, TIK ini, kita harus memahami apa itu manajemen proyek, kemudian perbedaan proyek dan operasional, kemudian ada jenis organisasi proyek, yang keempat ada proses manajemen proyek, kemudian sertifikasi yang bisa digunakan, dan terakhir adalah tools yang bisa digunakan. Jadi dengan memahami ini, kita bisa lebih siap dalam mengelola proyek IT yang sukses di masa depan. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih.